Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di kesempatan ini akan menyampaikan perihal perawatan jenazah. Saya kasih pengantar tentang keutamaan bagi orang yang merawat jenazah. Dalam Islam, kewajiban seorang muslim terhadap jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Pahala yang dijanjikan oleh Allah sangat besar dalam pengurusan jenazah ini, sebagaimana hadis berikut. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qiratun." Siapa-siapa yang mensalati jenazah, mendoakan jenazah melalui cara yang Nabi tuntunkan, yaitu sholat jenazah, maka ia bagi yang mensolati itu, yang hidup ini, yang ikut sholat, bagi yang mensolati tersebut akan mendapatkan pahala qiratun, yaitu pahala sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Kawi ya kalau di Malang ini. Wa manittaba'a hatta tudoa fil qabri, dan siapa yang setelah sholat itu lalu mengiringkannya sampai ke pekuburan, sampai ditanam jenazah itu, maka fakirotoni, mendapat pahala setara dengan 2 gunung besar. Qala, lalu Abu Hurairah bilang, qultu ya Abu Hurairah wa makiratun qala mislu Uhud. Ditanya tentang apa itu yang dimaksud dengan kirat, maka Abu Hurairah menjelaskan mislu Uhud, yaitu pahalanya seperti sebesar gunung Uhud. Itu. Hadis yang kedua ini lebih menjelaskan. Kalau tadi riwayat dari Imam Muslim, kalau yang kedua ini riwayat dari Imam Bukhari dengan redaksi yang mirip ya. Manittaba janazata muslim, ada penegas, siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim, ditegaskan di sini seorang muslim, imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan perhitungan tentang amal keutamaannya, wa kana ma'ahu hatta yusalli, mengiringkan jenazah, mensolatinya, wa yafruga min dabniha, hingga selesai dikuburkan, fa innahu yarji'u minal ajri, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala bikirotain, 2 kirat. Kullu kiratin mislu Uhud, 1 kirat itu seperti Jabal Uhud, gunung Uhud, bukit Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana, lalu bila orang tersebut hanya nyolatin aja lalu enggak nyampe di menguburkan jenazah karena mungkin ada kesibukan, ada uzur, fa innahu yarji'u bikiratin, maka orang tersebut hanya mendapat 1 kirat, mendapat 1 Jabal Uhud. Ini keutamaan dari orang yang mensolati jenazah dilanjutkan dengan menguburkannya hingga jenazah tersebut selesai dikuburkan. Maka 2 hadis tersebut, baik riwayat Muslim maupun riwayat Bukhari, menjelaskan tentang akan mendapatkan pahala setara dengan 2 gunung Uhud. Min ikramil muslim wal ihsan ilaihi, sebagai bukti memuliakan, menghormati seorang muslim dan berbuat baik kepada orang yang telah wafat, itu adalah
ittiba'u janazatihi idamata, yaitu mengiringkan jenazahnya bila telah wafat. Yang dimaksud di sini mengikuti mengiring. Mengiring itu dari belakang ya. Jangan mendahului, jangan nyalip, atau jangan rabas. Tetap mengikuti. Wassalatu alaihi, lalu salat jenazah untuk orang yang telah wafat tersebut. Jadi mohon maaf, karangan bunga bolehlah. Tetapi itu bukan sebagai badal. Kalau sudah ngasih karangan bunga lalu tidak perlu nyolatin, tidak perlu nganterin ke kuburan. Gak gitu. Tetap. Karena ya kado terindah, terbaik dan termahal bagi teman atau saudara yang wafat itu adalah sholat jenazah. Karena di situ ada doa. Wa fidzalika ajrun adimun. Bagi orang yang menyolati dan mengantarkannya itu ada pahala yang besar. Wa thawabun jazilun liman qama bihi imanan wa ihtisaban. Demikian didapatkan karena didasari karena iman dan penuh perhitungan. Wa fi hadal hadis yadhkuru Nabi sallallahu alaihi wasallam husulal ajril adim pittiba'i janazah. Jadi hadis ini oleh Nabi dikabarkan tentang hasil keutamaan dari mengiringkan jenazah. Wa anna man taba'a janazatin muslim imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang mengiringkan jenazah dengan dasar yakin dan penuh perhitungan. Yakin di sini tasdiqan biwa'dillah. Yakin di sini membenarkan tentang janji Allah. Janji baik, janji ampunan, janji pahala yang besar. Wahtisaban li ajri minallah, dan ihtisaban yang dimaksud itu adalah bahwa orang tersebut mengharap pahala itu dari Allah, dan saking besarnya maka orang itu bersemangat untuk mensalati, merawat, mengiringkan jenazah hingga ke pekuburannya. Wa ragbatan fi thawabihi, dan senang terhadap kabar pahala yang dikabarkan di hadis itu. Mukhlisan lillahi ta'ala wahdah, demikian karena dia ikhlas mencari ridha Allah karena Allah. Dan yang ngasih pahala tentunya Allah. Layak sidu mura'atan nasi, dan tidak bermaksud layak sidu di sini. Tidak bermaksud karena ingin dilihat orang. Wala ghairu dzalika mimma yukhaliful ikhlas. Dan tidak ada variabel ikutan lain kecuali karena ikhlas. Bukan karena sungkan, karena gak enak, karena perasaan, atau karena dilihat orang, atau karena kolega pada datang, lalu akhirnya gak enak kalau gak ngikut. Gak gitu. Semua ikhlas karena Allah. Wassala ala janajatin wattaba'a hatta yaprugo min dabniha. Orang itu karena yakin pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, mensolati dan hingga menguburkannya. Fa innahu yuhsilu minal ajri kiratain. Maka itu dia akan mendapatkan pahala 2 kirat. Kulu kiratin, setiap kirat, satu kirat itu misla jabali Uhud, seperti pahalanya gunung Uhud. Itu saking utamanya. Yang selanjutnya adalah bahwa ketika orang mendapatkan 2 kirat itu, wahusulu al-kiratain hahuna muqayyadun bisalasi asya. Orang mendapatkan 2 kirat itu, dia ada syarat ketentuan. Yang pertama adalah al-awalu
ittiba'ul janazah, ngiringkan jenazah. Watsani wassalatu alaihi, salat jenazah untuk yang telah wafat tersebut. Watsalis, dan yang ketiga hudurud dafni, jadi menghadiri pemakaman jenazah. Amma man shalla 'alaiha faqad wa raja'a qabla an tudfana faqad hasala minal ajri qiratan. Hanya nyolati aja, enggak nyampe di nganterin ke kuburan, maka itu dia hanya mendapat qiratan. Hanya 1 qirat aja. Jadi dengan kabar hadis ini, anjuran bagi orang yang masih hidup bahwa kalau takziah jangan lupa berusaha untuk bisa sholat jenazah. Dan kalau nggak ada lagi kesibukan, ittiba'u janazatihi, mengikuti jenazah, mengiringkannya. Wahuduri dapnihi, lalu menghadiri penguburannya. Jadi bukan menjauh, ngobrol, ndak gitu. Jadi ngikut di prosesi penguburan. Maka kalau sudah begini, bayan idomil fadlillahi wa idomi ma yu'tihi minal ajri was sawab. Demikian ini menjadi kabar tentang keutamaan pahala yang akan dikasihkan oleh Allah dan keutamaan yang dikasihkan oleh Allah dari amal yang kecil, alal amalil qalil, amal yang sedikit, ujiro kasiran, itu mendapat pahala yang luar biasa, yang sangat banyak. Maka salah satu sunnah yang nggak boleh ditinggalkan bila ada saudara atau tetangga yang wafat, untuk kita itu mengikuti untuk menghadirinya. Itu bagi orang yang masih hidup, yang ia mengantarkan jenazah sampai di pekuburan. Adapun bagi orang yang telah wafat, jenazahnya itu sendiri adalah bahwa dia akan diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Riwayat Muslim nomor hadis 948, an Quraib maula Ibnu Abbas, an Abdillah bin Abbas. Hadis tentang orang yang disolati lebih 40 orang dari Quraib, dari Abdullah bin Abbas, bahwa anaknya itu wafat. Kemudian setelah wafat itu bilang Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya Quraib, undur ma istama ala nas, coba Quraib kau lihat di luar itu apa orang-orang udah kumpul. Berapa coba kau lihat? Faida nasun qad istama'u lahu fa akhbartuhu. Setelah dilihat ternyata orang pada kumpul, kemudian faqala taquluhum arba'una, disampaikan oleh Quraib bahwa orang yang hadir itu kisarannya sekitar 40. Lalu Abdullah bin Abbas bilang, akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallam, itu jenazahnya Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, ketika seorang muslim itu wafat, bayakumu ala janazat arba'una rajulan, lalu disolati oleh orang yang jumlahnya nyampe di 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, selama jenazahnya tidak melakukan kesyirikan dan yang hidup tidak berbuat syirik, tidak pernah melakukan
kesyirikan, artinya mensyarikatkan, menduakan, mengambil Tuhan selain Allah dalam ucapan, perbuatan maupun niat. Jadi bersih, tidak melakukan kesyirikan, maka illa safa'ahumullahu fihi, maka Allah akan mengampuni jenazahnya itu. Ini keutamaan tentang jenazah yang disolati lebih dari 40 orang. Oleh karena itu, bagi kita kalau ada saudara atau ada kerabat yang wafat, maka usahakan jangan sholat terlebih dahulu kalau masih ada orang yang berwudu. Hitunglah sampai setidaknya jumlah orang yang nyolati itu pas atau melampaui 40 orang. Syukur-syukur lebih dari itu. Sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut 947, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Ketika seorang jenazah disolati oleh orang-orang dewasa yang telah berislam, jadi yang non-muslim itu jangan ikut sholat dengan dalih apapun. Misalnya karena toleransi lalu ikut nyolatin, agak perlu. Jadi toleransi bukan di agamanya, tetapi di perilaku atau hubungan kemanusiaan. Kalau urusan ubudiyahnya nggak perlu. Jadi kalau ada yang sholat ya tunggu aja, jangan ikut sholat. Jadi ketika seorang jenazah wafat lalu disolati oleh orang-orang Islam, ya bluguna mi'ata, hingga sampai di 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu illa safi'u fih. Orang itu mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah muslim adalah: pertama, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Kedua, menutupnya dengan kain. Ketiga, memandikannya. Keempat, mengafaninya. Kelima, menyolatkannya. Dan keenam, menguburkannya. Pada peragaan ini akan ditampilkan tata cara memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baiklah saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara,
Memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha, rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara, serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsilnaha witran aw thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. "Ma dharraki law mutti qabli la ghasaltuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki." Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban. Apa halangannya seumpama kamu meninggal sebelumku? Akulah yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburmu. Di samping itu adalah hadis, "Lawis taqabaltu minal amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Seumpama aku dapat mengulangi perkara yang telah lampau, pastilah yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya istri-istrinya. Jika pada tubuh jenazah terdapat cacat, tutuplah. Hal ini sesuai dengan hadis, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Rawahul Hakim wa qala wa sahhahahu ala syarti Muslim. Barang siapa memandikan jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya, Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Berikut ini kami sampaikan tata cara memandikan jenazah selengkapnya. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah.
air biasa secukupnya, air yang dicampur daun bidara atau sabun, dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan.
Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Saudara, untuk mengafani jenazah, gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Tirmidzi. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Selanjutnya, jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram. Maka, janganlah kamu tutup kepalanya, dan jangan kamu beri wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Ani bin Abbasin qala bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafata id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu fadhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhnituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allaha yab'atsuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Rawahul jamaah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 kain ikhramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian, dan jangan tutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram. Kafanilah jenazah laki-laki dalam 3 helai kain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Aisyah kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun, tanpa memakai gamis dan surban. Untuk jenazah perempuan ada tambahan kain basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Laila binti Qanifin qalat kuntu fi man ghasala umma Kulthumin binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda wafatiha wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa'a thumma ad-dir'a thumma al-khimara thumma al-milhafata thumma udrijat ba'da dhalika fi thawbil akhari qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluna thawban rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Laila binti Qanif, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, tutup kepala atau kerudung, dan sesudah itu ditempatkan pada kain yang lain yang menutupi seluruh badannya. Kata Laila, sedangkan Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal kafan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tughalu fil kafani fa innahu yaslubu sari'an, rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan atau memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.